sekarang ini banyak, maaf ini joke ya, banyak itu dokter-dokter bermunculan gitu, tapi tanpa kuliah, menyampaikan tentang obat corona gitu. Tapi dari dinas kesehatan itu disangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Hijr Allah berfirman pada ayat 45-46, Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Dari ayat ini nanti akan kita urai sekedarnya tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin supaya bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang goalnya nanti untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dan fokus pembicaraan kita yakni tentang kegiatan sesudah Ramadan yang masih berada pada posisi atau suasana pandemi ini. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita, ibadah saya, ibadah panjenengan semuanya, baik puasa, sholat, kemudian zakat, baca Quran, apapun pokoknya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, walaupun saat ini kita berada dalam masa pandemi, namun alhamdulillah ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Ada kebahagiaan meskipun saat ini kita berada di masa-masa sulit, tapi alhamdulillah saat ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa bersilaturahim ya, meskipun sebatas lewat udara. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah umur yang panjang, barokah ya, sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah secara umum, khususnya pada Ramadan yang akan datang. Jadi kita begitu meninggalkan bulan Ramadan memang ada rasa galau ya, ada rasa galau, kira-kira masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang enggak ya, kan gitu. Kita semua ingin ya, ingin bisa berjumpa kembali. Saudaraku kaum muslimin, banyak sekali hikmah sebenarnya, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari adanya wabah COVID-19. Di antaranya apa? Pertama, kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Loh, suasana kayak begini disuruh bersabar bersyukur gimana gitu ya. Kita ini kan selalu menyatakan bahwa alhamdulillahi ala kulli hal kan gitu. Jadi penting ini
bersabar, bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jika kita tidak menghiasi diri dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan belaka, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan rasa sabar dan syukur dalam diri kita masing-masing, maka kita akan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar insya Allah di kehidupan akhirat nanti, surga yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Ya, tadi Allah menyatakan di dalam firman-Nya pada surah Al-Hijr tadi, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Kita meyakini itu, orang bertakwa yang diberikan kenikmatan itu. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang dijanjikan oleh Allah yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa nggak usah khawatir kehidupannya, akhirat dijamin dengan surga. Jangan akhirat, di dunia Allah memberikan jaminan. Apa? Kita perhatikan firman Allah dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah sudah menjanjikan, kehidupan dunia dijanjikan oleh Allah seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa ini saya ambil topik ya tentang pentingnya silaturahim di masa pandemi ini? Kebetulan kemarin malam ya, saya itu kan kirim WA ucapan selamat Idul Fitri, kemudian dalam bentuk gambar gitu. Ya, yang saya kirim itu memberikan balasan, tetapi ditambah. Benar ini Bapak ngirim ke saya, jangan-jangan salah pencet gitu. Astagfirullahaladzim. Saya tidak ada maksud sama sekali kok salah pencet, enggak, sengaja. Saya ingin menyambung silaturahimnya, sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak ada komunikasi. Kadang-kadang orang mengadakan komunikasi karena ada kepentingan saja, tetapi kita menginginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata alhamdulillah nyambung gitu. Sudah lama nggak ada komunikasi, hampir 1 tahun. Nah, dari situlah persahabatan, persaudaraan perlu kita sambung. Nah, kembali ya, jadi sabar dan syukur tadi. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam diri kita itu senantiasa melekat gitu ya, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala besar di kehidupan akhirat, seperti saya katakan di depan tadi. Dengan jaminan Al-Quran, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang wabah lagi. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang tidak berdaya. Banyak orang menjadi tidak berdaya. Banyak orang jatuh sakit. Bahkan banyak orang yang meninggal dunia karena makhluk yang kecil. Hal ini akan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya kita menyombongkan dan membanggakan diri.
kaum muslimin rahimakumullah. Di samping itu, menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Pasti. Tidak seorang pun yang dapat memajukan kematian atau memundurkannya, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang muda, sehat, kemudian datang, tidak akan minta izin. Begitu juga kepada yang tua, sudah renta, dia tidak akan minta izin. Pokoknya ajal datang sesuai dengan ketentuan Allah. Sehat, boleh jadi dalam kondisi ekonominya mapan, tahu-tahu Allah perintah kepada Israel, jadwalnya si Berni sudah meninggal. Maut juga tidak akan mempermisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seorang secara tiba-tiba tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sebab aja kematian manusia. Maka kalau kita berkaitan firman Allah, innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dapat bersabar dan bersyukur seperti yang saya katakan di depan. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan syariat. Al-Quran mengingatkan kepada kita, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sekarang ini banyak, maaf ini joke ya, banyak itu dokter bermunculan gitu, tapi tanpa kuliah, menyampaikan tentang obat corona gitu. Tapi dari dinas kesehatan itu disangka. Jadi kalau misalnya minum ini, sayur ini, itu benarlah kalau dikatakan sebagai sebagai makanan atau minuman untuk meningkatkan daya imun. Oke. Tapi kemudian langsung dikatakan sebagai obat virus. Ternyata belum ada yang bisa memberikan jaminan itu sebagai obat. Oleh karenanya, kembali segala sesuatu, kalau kita ini diberi kesembuhan dari sakit, kembali kepada Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama 1 bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan ibadah, seorang mukmin setiap kali menyelesaikan, baik dia akan berharap juga ada rasa cemas, ya. Berharap ibadahnya diterima oleh Allah, jadi berharap ibadahnya diterima oleh Allah, tapi juga cemas, jangan-jangan ibadahnya yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Berharap supaya diterima, tapi ada rasa cemas juga, jangan-jangan tidak diterima. Kok begitu ya? Harapan bagi seorang mukmin itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah, sehingga dia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat.
Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena dia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan. Jadi terus. Jadi ada rasa harap, ada rasa cemas. Ternyata kalau kita lihat sisi positifnya, akan berpengaruh terhadap sebuah kenikmatan yang sangat tinggi. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, ketika hak-hak Allah kita tunaikan selama ini, termasuk di bulan Ramadan itu, melalui ibadah yang kita lakukan, tetapi juga yang bersamaan untuk memenuhi hak-hak sebagai manusia. Ini penting. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat silaturahim. Khususnya bagi bangsa Indonesia kan, tradisi seperti ini sulit untuk kita pungkiri kan gitu. Ya, jadi suasana Hari Raya Idul Fitri itu adalah suasana atau momen yang sangat tepat untuk mempererat silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan termasuk sesama anak bangsa. Artinya apa? Musim pandemi tidak berarti menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, gitu kan? Jadi kan kita diingatkan dalam masa-masa seperti ini, ya, physical distancing supaya benar-benar jadi perhatian itu. Jadi jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa digantikan dengan pertemuan secara daring. Ini. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Masih bisa. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga fisik, oke. Akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Saudaraku, di dalam Sahih Ibnu Hibban, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah," ini Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imit ta'am, wa afsis salam, wasilil arham, wa qum bil lail wan nasu ni'niyam, tadkhulul jannata bisalam." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Jangan sampai. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus jaga hubungan baik dengan mereka. Bisa dengan bermacam bentuk. Misalnya, kita jaga hubungan baik dengan mereka dengan cara membantu mereka dikala mereka butuh bantuan. Kita mau ini, kalau perlu ada yang ingin utang gitu. Wah, kalau terus utang gitu, ya kita beri, kita bantu mereka, kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Loh kan tidak boleh berdekat-dekat, ya tidak harus dekat, bertemu tidak mesti harus jabat tangan, meskipun tidak harus jabat tangan, tidak harus terlalu dekat, tapi kan kita bisa ya datang, kemudian ya mungkin dengan ini tetap kunjungi kalau memungkinkan. Kemudian jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita baru kita membalas kebaikan kepada mereka. Saya ulang,
Jangan mereka itu berbuat baik kepada, kalau yang ngendikon Nabi itu hak, ya, kalau yang ngendikon Nabi itu hak. Karena apa? Allah berfirman tentang Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini. Nah, sementara Rasul bersabda apa? Man sarrahu ayyamuddallahu fi umrihi wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfa' anhu mitatassu falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah dia sambung silaturahim dan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, dengan teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaafan untuk menghiasi hari raya kita. Meskipun maaf, ya, lagi-lagi saya bicara tradisi masyarakat kita. Minta maaf itu tidak harus menanti hari raya, tapi di depan saya katakan ini sebagai tradisi masyarakat kita untuk menyambung silaturahim yang jaraknya jauh ditempuh karena ingin berjumpa dengan keluarga setahun sekali, gitu. Berarti kan ini satu sarana untuk bisa bersilaturahim. Tapi tidak hanya berhenti silaturahim, kalau saling memaafkan sangat diperlukan, gitu. Ini menghiasi hari raya memang. Yang lalu biar berlalu, kan gitu prinsipnya. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Wal 'afina 'anil nas. Tidak usah menunggu mereka minta maaf, kita memberikan maaf duluan. Kita adalah saudara-saudara. Kita ini saling menjadi saudara. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak kaum muslimin, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, pahala puasa, dan berbagai ibadah yang lain. Jangan, yang sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, hakul adami, yaitu mereka berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan dari orang-orang yang bersama dengan kita itu sampai ajal tiba. Mereka lah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Di akhirat nanti bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa mereka miliki yang kita zalimi itu akan ditimpakan kepada kita yang berbuat zalim. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang berbuat zalim. Nanti akan dilemparkan ke neraka karena tidak cukup. Insyaallah. Maka itulah yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah tentang al-muflis itu. Jadi ketika sahabat ditanya atadruna manil muflis, mereka jawab, siapa orang-orang yang bangkrut itu, kata Nabi. Jawab mereka, orang yang tidak punya dirham, tidak punya kekayaan, tidak punya dinar, tidak punya dirham, uang, ya, tidak punya kekayaan sama sekali. Itu orang yang pailit bangkrut. Enggak, kata Nabi. Ternyata orang yang nanti datang kepada Allah dan dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga membawa dosa-dosa, mendolimi orang lain. Kemudian nanti di akhirat itu orang-orang yang didolimi itu akan diambilkan dosa-dosa yang membawa pahala tadi, ya, pahala-pahala diambil diberikan kepada mereka. Kemudian tidak cukup, dosa yang diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah SWT. Tapi tidak hanya sekedar mudah-mudahan kita dihindarkan, kan gitu. Kita berusaha, kemudian kita laksanakan. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang muflis tadi. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.